Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cerita kita kali ini akan membahas kasus berdarah yang terjadi di sebuah daerah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia. Jadi sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya jangan lupa seorang ayah di Jagakarsa, Jakarta Selatan bernama Panca Darmansyah, 40 tahun, yang telah membunuh 4 anaknya dinyatakan tak memiliki gangguan kejiwaan. Panca telah menjalani asesmen kejiwaan selama 14 hari di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi menyatakan Panca melakukan pembunuhan berencana secara sadar. Keempat anaknya yang berinisial VA 6 tahun, S 4 tahun, A 3 tahun, dan AS 1 tahun dibunuh di rumah kontrakan pada Minggu 3 Desember 2023 siang. Jasad mereka ditemukan tetangga dalam kondisi membusuk di atas kasur pada Rabu 6 Desember 2023 sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum peristiwa pembunuhan itu, Panca sempat terlibat pertengkaran dengan istrinya yang berinisial D. D ketika itu sampai harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya itu. Kepada polisi, Panca mengungkap nekat membunuh 4 anak kandungnya karena merasa emosi dan cemburu. Ia mengaku telah pergoki istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Intinya, saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan, itu saja, ujar Panca di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 21 Desember 2023. Menurut pengakuan Panca, istrinya itu bahkan berkirim chat mesra kepada 3 pria berbeda. Awalnya, kata Panca, ia hanya menemukan chat mesra sang istri dengan salah satu pria di aplikasi pesan WhatsApp. Mendapati chat itu, Panca langsung menghubungi nomor pria tersebut. Namun tak lama setelahnya, nomor ponsel Panca justru diblokir oleh pria yang bersangkutan. Panca pun lalu merasa curiga hingga memutuskan untuk meretas akun media sosial milik istrinya. Saat berhasil meretas akun Instagram istrinya, Panca mengaku mendapati istrinya itu berkirim chat mesra dengan 3 pria berbeda. Di hari Minggu, saya hack IG istri saya. Baru saya lihat secara detail, enggak cuma 1 orang saja. Ada kisaran 3 orang yang chat seperti suami istri, kata Panca. Hal ini lalu membuat Panca merasa emosi dan gelap mata, hingga berujung pada aksi pembunuhan terhadap 4 anaknya. Polisi mengatakan, sempat terjadi sebuah komunikasi antara Panca dan istrinya itu sebelum peristiwa pembunuhan terhadap 4 anak kandungnya sendiri. Ketika itu, istri Panca masih dirawat di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan Panca saat cekcok sebelumnya. Sementara Panca berada di rumah hanya bersama dengan 4 anak kandungnya. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henerikus Yosi mengatakan, Panca dan istrinya ketika itu berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, nuansa percakapannya adalah terjadi pertengkaran kembali, tetapi melalui percakapan di WhatsApp, kata Yosi di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu 20 Desember 2023 malam. Yosi tidak menjelaskan secara detail isi percakapan yang terjadi di antara Panca dan istrinya itu. Namun, ia menyebutkan komunikasi keduanya tidak berlanjut. Hal itu yang kemudian membuat Panca membulatkan niat untuk membunuh keempat anaknya. Ada pembicaraan yang terputus
Hal inilah kemudian semakin membulatkan tekad yang bersangkutan untuk melakukan aksi kejinya, menghilangkan nyawa dari keempat anaknya, ujar Yosi. Jadi kekesalan ini yang bersangkutan sampaikan yang menjadi motifnya, rasa cemburu, rasa kekecewaannya, dan komunikasi ini tidak berjalan dengan tuntas dan terputus, sehingga kemudian membulatkan tekad yang bersangkutan, imbuh dia. Berdasar perkembangan terkini, polisi masih terus-menerus menelusuri kasus tersebut. Panca kini sudah mendekam di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Panca ditahan setelah menjalani perawatan dan asesmen kejiwaan selama 14 hari di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Saudara Panca sudah kami bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan, kata Yosi. Yosi menyebutkan Panca akan ditahan selama 20 hari ke depan. Selama kurun waktu tersebut, penyidik bakal melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan. Panca rupanya tak menyesal sudah menghabisi nyawa 4 anak kandungnya yang tidak berdosa. Namun kepada polisi, ia malah mengaku menyesal lantaran tidak ikut tewas bersama anak-anaknya. Diketahui, Panca sempat 5 kali mencoba mengakhiri hidup usai membunuh 4 anak kandungnya. Ketika selesai menghabisi nyawa anaknya satu persatu, Panca sempat menuju ke dapur untuk mengambil sebuah pisau. Pisau itu lalu digunakan untuk melukai dirinya sendiri. Ia sudah 5 kali melakukan percobaan mengakhiri hidup. Sejak Minggu 3 Desember 2023 usai sang anak tewas, hingga Rabu 6 Desember 2023 saat jasad anak-anaknya dievakuasi oleh polisi. Saat pertama kali ditemukan polisi, Panca dalam kondisi tergeletak di kamar mandi dan masih hidup, namun tanpa busana. Sedangkan 4 anaknya sudah membusuk di dalam kamar usai ia bunuh satu persatu. Ternyata saya masih dikasih kehidupan dengan 5 kali percobaan, kata Panca. Dalam tragedi ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, khususnya para istri, untuk selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Karena jika tidak diindahkan hubungan pernikahan, maka yang akan menjadi sengsara anak-anak kita. Sekian.